Makan ketupat sambil mancing, tetap semangat, praktek kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Hera? Alhamdulillah baik, Bu Dwi. Bagaimana kabar Bu Dwi juga? Alhamdulillah, baik juga Bu Hera. Nah, sebelum praktek coaching pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu saya Dwi Pangestu sebagai pengamat, Bu Dwi Herwati sebagai coach, dan Bu Dia sebagai coachee. Nah, Bu Hera, sebelum melakukan kegiatan coaching, sebagai langkah awal, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan nih sama Bu Hera. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada malam hari ini ya, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu Hera. Pada coaching kita hari ini, Bu Hera sebagai coach, saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ada pertanyaan? Siap, Ibu. Ya. Iya, siap, Ibu. Ya, baik. Yang pertama yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apakah semuanya itu sudah nampak apa belum? Nanti akan saya amati ya, Bu ya. Iya, siap, Ibu. Yang kedua, yaitu berkenaan dengan kompetensi coaching yang dimiliki Bu Hera. Nah, ini tadi merupakan rubrik yang menjadi pengamatan saya di dalam kegiatan coaching nanti. Kalau boleh tahu nih Bu Hera, pada kesempatan kali ini kompetensi apa yang ingin Bu Hera kembangkan? Terima kasih, Bu Dwi. Pada kesempatan kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan meliputi yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Ibu. Oh ya, baik Bu Hera. Berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan? Iya, betul sekali, Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Bu Hera, yang menjadi fokus Bu Hera untuk lebih dikembangkan secara optimal yang akan menjadi bahan pengamatan saya itu yang apa, Bu? Iya, baik Bu. Dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, yang ingin saya kembangkan malam ini adalah kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Hera ya. Sudah saya catat. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan yang berbobot yang ingin Bu Hera kembangkan itu seperti apa Bu Hera? Indikator ketercapaiannya itu melalui pertanyaan berbobot. Saya berharap sebagai seorang coach, saya bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta bisa memunculkan ide-ide baru bagi coachee dari permasalahan tersebut. Seperti itu, Ibu. Baik, seperti itu ya Bu Hera. Harapan-harapan Bu Hera sudah saya catat semuanya. Berarti Bu Hera ingin nanti Bu Dia sebagai coachee mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi dengan memunculkan ide-ide baru dari Bu Dia itu sendiri. Begitu ya Bu Hera ya? Betul sekali, Ibu. Ya, baik. Sudah siap Bu Hera? Insya Allah sudah siap, Ibu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bu Hera dan Bu Dia untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Silakan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Hera. Bagaimana kabar Bu Dia malam ini? Alhamdulillah baik, Bu Hera. Alhamdulillah. Nah, Dia malam ini
Kira-kira ada enggak yang ingin dibicarakan Bu Diah kepada saya? Iya Bu Hera, ada ini yang ingin saya bicarakan sama Bu Hera soal keadaan kelas saya. Kebetulan di kelas saya itu saya mendapati beberapa siswa saya itu sedikit bermalas-malasan gitu Bu. Jadi kurang adanya motivasi itu dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Nggih. Jadi seperti itu Bu Hera. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut Bu ya, kira-kira apa tujuan Bu Diah dari pertemuan kita kali ini? Harapan saya dari pertemuan kita hari ini, saya mendapatkan solusi atau ide-ide yang nantinya bisa saya gunakan dalam proses pembelajaran, di antaranya untuk bagaimana membuat siswa saya termotivasi kembali dan melakukan pembelajaran dengan baik gitu dan menghasilkan hasil yang baik pula. Begitu Bu Hera. Oke, berarti tujuan dari Bu Diah adalah agar mendapatkan solusi atau ide-ide atas permasalahan yang sudah Bu Diah sebutkan tadi, Nje. Betul. Nggih, Bu Hera. Selanjutnya nih Bu Diah, kira-kira apa ukuran keberhasilan bagi Bu Diah dari pertemuan kita malam ini? Ukuran keberhasilan dari pertemuan ini yaitu salah satunya saya bisa melaksanakan ide-ide yang nantinya saya temukan atau solusi yang saya temukan dengan baik dan saya lakukan dengan baik, dan nantinya pembelajaran di kelas itu akan lebih baik lagi gitu. Oke. Berarti dari yang saya tangkap, yang menjadi ukuran keberhasilan Bu Diah dari pertemuan malam ini adalah dia bisa melaksanakan ide-ide yang muncul nanti, serta pembelajarannya akan menjadi lebih baik, siswanya menjadi lebih antusias gitu Bu ya. Betul. Iya Bu Hera. Oke Bu Diah, kira-kira apa yang menjadi kekuatan Bu Diah dalam mencapai tujuannya Bu Diah tersebut? Kekuatan yang saya miliki, paling tidak saya akan bersungguh-sungguh ya Bu, untuk mencoba membuat proses pembelajaran saya nantinya akan berjalan lebih baik. Terutama bagaimana saya menstimuli atau memotivasi kembali anak-anak yang sekiranya selama ini dalam proses pembelajaran itu cenderung malas-malasan. Di mana setelah saya observasi itu ternyata malasnya anak-anak itu karena minat mereka dalam jurusan tata busana itu sangat kurang, di mana dia masuk di jurusan tata busana itu atas kehendak orang tua, jadi bukan minat dari dirinya. Makanya dia agak malas, jadi kalau ada tugas itu dikerjakan secara pokoknya selesai gitu, jadi tidak dikerjakan secara maksimal. Nah, kekuatan yang saya miliki, paling tidak saya bisa memotivasi mereka atau memberikan mereka penguatan, semacam memberikan mereka pandangan yang bisa membuat mereka menjadi mencintai tata busana, begitu Bu Hera. Oke, berarti dari yang Bu Diah sampaikan itu kekuatan yang Bu Diah miliki adalah motivasi dan memberikan penguatan kepada anak-anak bahwa mereka harus bersungguh-sungguh meskipun mereka awalnya masuk itu bukan karena minat mereka gitu ya Bu ya. Oke. Dari skala 1 sampai dengan 10 kira-kira Bu Diah sekarang ini ada pada posisi berapa dalam mencapai tujuan Bu Diah tersebut? Untuk saat ini saya rasa saya masih di skala 6 dan 7 ya Bu. Jadi mungkin masih itu yang ada untuk saat ini. Oke. Bu Diah tadi mengatakan Bu Diah masih berada di posisi 6 atau 7 gitu ya Bu ya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kira-kira harapan Bu Diah nanti pengennya berada di posisi berapa Bu?
pengen saya nantinya harapan saya sudah dalam posisi 8 atau 9 ya Bu, untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Oke, Bu Dia. Tentunya di dalam mencapai posisi 8 atau 9 tadi, tentunya ada hambatan-hambatan gitu, Bu ya. Kira-kira kalau menurut Bu Dia itu, apa sih hambatan-hambatan yang bisa menghalangi Bu Dia untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatan-hambatan sendiri, terutama yang pertama pasti dari siswa saya ya Bu, karena tidak memiliki antusias untuk belajar. Itu salah satu hambatan dari saya karena tidak memiliki minat. Kemudian yang kedua mungkin kurangnya peluang anak-anak untuk bisa mengembangkan diri atau mendapat penguatan, istilahnya mendapat informasi yang lebih tentang tata busana. Kemudian yang ketiga mungkin ini kurang menarik ya Bu, mungkin saat saya memberikan informasi atau apa yang membuat anak-anak itu masih belum terlihat antusiasme dalam bidang tata busana begitu. Oke, berarti kalau disebutkan Bu Diah tadi ada 3 hambatan gitu ya. Yang pertama kurangnya antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran tata busana. Yang kedua kurangnya peluang. Dan yang ketiga menurut Bu Diah adalah kurang menarik dalam memberikan informasi. Sehingga anak-anak itu kurang antusias begitu ya Bu ya. Nah, pastinya nih Bu Diah itu punya pemikiran-pemikiran dalam mengatasi hal-hal tersebut. Kalau boleh tahu nih Bu, apa sih pemikiran Bu Diah saat ini dalam mengatasi hal-hal tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, terutama di minatnya anak-anak, itu pastinya saya akan memberikan sesuatu yang menarik ya Bu, di dalam proses pembelajaran. Misalnya, salah satunya saya akan memperlihatkan video-video tentang orang-orang yang sudah berhasil di bidang tata busana, di mana sebelumnya itu memang mungkin sama dengan mereka bahwa sebelumnya orang-orang tersebut belum mencintai jurusan tata busana dan ternyata dengan ketekunan atau keinginan yang sangat kuat itu menjadi seseorang yang bisa berhasil di bidangnya. Kemudian yang kedua, mungkin saya ingin mengajak anak-anak ke event tentang fashion show atau event-event tata busana. Jadi di sana anak-anak lebih berkembang lagi pengetahuannya bahwa di dalam lingkungan tata busana itu tidak hanya soal menjahit atau pola yang selama ini mereka sangat engah untuk melakukannya. Mungkin mereka-mereka yang senang menulis atau senang fotografi atau senang menggambar itu bisa menjadikan ini lain. Jadi di dalam fashion itu nanti kan ada seorang fotografer tata busana, ada seorang fashion designer atau dresser, atau hanya sekedar membuat video pembukanya atau apa dan seperti itu. Mungkin dari situ anak-anak punya gambar, oh ternyata saya tidak hanya menjahit saja atau membuat pola saja gitu yang nantinya akan bisa saya kembangkan. Kemudian yang ketiga mungkin saya mengikut sertakan anak-anak ke lomba-lomba ya Bu. Jadi dengan begitu mungkin anak-anak akan misal nantinya jadi juara ataupun mendapat pengalaman di sana, itu anak-anak akan lebih percaya diri nantinya. Seperti itu Bu Hera. Oke, bagus sekali nih pemikiran-pemikiran Bu Diah atas hambatan-hambatan yang Bu Diah temui. Di antaranya tadi yang pertama itu dalam memberikan minat itu Bu Diah dalam memunculkan minat itu Bu Diah tadi memberikan video-video gitu ya, orang-orang yang sukses yang di awalnya memang tidak berminat gitu ya. Dan yang kedua itu Bu Diah akan mengajak siswa-siswanya itu untuk datang ke event-event, melihat bagaimana event-event itu ada berbagai profesi, tidak hanya sebatas sebagai penjahit atau pembuat pola saja seperti itu Bu ya. Dan yang ketiga adalah mengikut sertakan anak-anak dalam lomba, setidaknya dengan pengalaman yang mereka miliki, anak-anak jadi termotivasi seperti itu Bu ya. Bagus Betul. sekali Bu Diah. Okay. Pemikirannya Bu Diah itu sebenarnya sudah merupakan solusi sih kalau
menurut saya sudah solusi yang bagus. Nah, kira-kira nih Bu Dia, dari ketiga solusi atau pemikiran Bu Dia untuk mengatasi hambatan tersebut, kira-kira mana yang menjadi prioritas Bu Dia? Prioritas langkah awal saya itu tadi seperti akar permasalahan saya mengenai antusiasme, yaitu yang awal saya lakukan yaitu menunjukkan mungkin video-video itu tadi ya Bu. Jadi serta saya akan memberikan coba menjadi teladan bagi anak-anak, paling tidak dengan kerja keras atau dengan usaha yang maksimal, itu insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang berhasil. Mungkin seperti itu bisa memunculkan motivasi atau antusias anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin itu Bu Hera. Ya, kalau bisa saya tangkap nih dari yang diutarakan Bu Dia, berarti yang pertama atau prioritas Bu Dia untuk saat ini adalah menampilkan video-video untuk menggugah minat anak-anak serta keteladanan gitu Bu ya. Bahwa dengan usaha kerja keras itu semuanya akan membuahkan hasil. Seperti itu Bu. Betul Nah, sekali Bu Hera. Bu Dia, selanjutnya kira-kira kapan nih Bu Dia akan melaksanakan apa yang Bu Dia katakan tadi? Saya akan laksanakan sesegera mungkin ya Bu. Mungkin nanti saat pembelajaran saya berikutnya ketemu anak-anak, saya akan mempersiapkan ini video-video tentang entrepreneur atau seorang yang berprofesi di bidang busana, macam-macam profesi di bidang busana itu akan saya segera tunjukkan ke anak-anak agar anak-anak bisa terbuka wawasannya untuk bisa melihat secara luas tentang tata busana. Mungkin itu Bu Hera. Oke Bu, kira-kira ada enggak strategi dalam mencapai tujuan Bu Dia tersebut? Strategi Eh, yang akan Bu Dia lakukan? Strategi yang saya lakukan mungkin selain saya memperbaiki kegiatan saya atau proses mengajar saya di dalam kelas seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin di luar kelas itu tadi Bu, saya akan ajak anak-anak, saya akan menyusun rencana mungkin dengan bekerja sama dengan rekan sejawat, bagaimana bisa melaksanakan kegiatan di luar sekolah untuk mengajak anak-anak ke event. Selain itu, mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, mungkin anak bisa diberikan panggung atau event sendiri di dalam sekolah agar anak-anak bisa mengapresiasikan kreativitas mereka. Mungkin itu Bu Hera. Oke Bu Dia, tadi Bu Dia juga insya Allah akan sesegera mungkin melaksanakannya. Untuk strateginya sendiri, Bu Dia akan bekerja sama dengan rekan sejawat, juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, seperti itu Bu. Nah, Betul. Bu Dia, kira-kira apa komitmen Bu Dia untuk mencapai tujuan Bu Dia tersebut? Komitmen saya yang jelas saya akan bersungguh-sungguh Bu ya, dan lebih percaya diri. Paling tidak kalau diawali gurunya percaya diri, mungkin siswanya akan mengimbas, ikut jadi pede begitu. Itu yang pertama. Selain itu saya akan berusaha bekerja sama dengan potensi yang ada atau dengan lingkungan sekitar saya untuk menggunakan segala potensi agar apa tadi yang sudah saya rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Begitu Bu Hera. Oke Bu Dia, komitmen yang sangat luar biasa ya. Bersungguh-sungguh dan keteladanan. Kalau gurunya sudah pede, insya Allah akan membangkitkan semangat siswanya untuk lebih pede lagi. Seperti itu ya Bu Dia. Betul sekali Bu Hera. Oke Bu Dia, di dalam menjaga sebuah komitmen, tentunya kita juga membutuhkan orang lain ya Bu Dia. Kira-kira siapa orang-orang yang bisa berpengaruh dalam menjaga komitmennya Bu Dia? Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu Hera, berarti salah satu yang bisa menjaga komitmen yang sudah saya rencanakan, otomatis yang pertama anak-anak ya Bu. Pasti anak-anak bisa saya ajak untuk bekerja sama bagaimana mewujudkan
sesuatu yang mereka impikan. Kemudian kerjasama dari orang tua juga tidak kalah penting untuk membantu memotivasi anak-anak di luar sekolah. Jadi kalau di sekolah mungkin dengan saya, tapi nanti di luar sekolah orang tua berkewajiban untuk memotivasi putra-putrinya. Selain itu, mungkin dari peran rekan sejawat ya Bu sebagai bahan refleksi saya yang nantinya ketika saya memiliki hambatan atau masalah itu teman-teman siap membantu atau memberikan umpan balik atau masukan bagi saya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu dukungan dari kepala sekolah di mana yang saya harapkan bisa memberikan wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan kreativitasnya. Begitu Bu Hera. Oke, Bu Dia, berarti lengkap sekali Bu Dia ya. Orang-orang yang bisa bekerja sama bersama Bu Dia untuk menjaga komitmen untuk mencapai tujuan. Ada anak-anak, ada rekan sejawat, orang tua wali murid juga, serta dengan yang pasti adalah kepala sekolah gitu Bu Dia ya. Betul sekali, harapan saya seperti itu Bu Hera. Dari semua yang sudah Bu Dia ceritakan, dari permasalahan, dari ternyata Bu Dia juga punya pemikiran-pemikiran, ide-ide untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saya salut sekali dengan apa yang menjadi ide-ide Bu Dia. Saya sangat mendukung sekali apa yang benar-benar menjadi ide-ide Bu Dia dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih Bu Hera. Oke. Nah, Bu Dia, mungkin waktu kita itu sudah hampir habis Bu Dia ya. Nah, kira-kira nih Bu Dia, apa perasaan Bu Dia setelah kita bincang-bincang malam ini? Perasaan saya cukup lega ya Bu, dan saya sangat senang sekali mendapatkan solusi-solusi dari perbincangan ringan kita ini. Ternyata saya sempat memikirkan sesuatu hal yang nantinya bisa saya kembangkan dalam pembelajaran. Mungkin itu Bu Hera. Baik Bu Dia, semoga apa yang menjadi harapan Bu Dia, semoga bisa segera terwujud. Amin, amin. Dan sampai ketemu lagi ya Bu Dia. Insya Allah kita akan bincang-bincang ringan. Saya kepengen dengar kabar baik dari Bu Dia. Ya, siap Bu Hera. Terima kasih banyak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktik kucing yang dilakukan Bu Hera dengan Bu Dia. Alhamdulillah sudah berjalan lancar ya Bu ya. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Hera sebagai coach, tetapi sebelumnya saya ingin mengevaluasi jalannya coaching pada malam hari ini. Secara umum, garis besarnya, alur Tirta sudah nampak dan sudah saya checklist semuanya. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah nampak semuanya. Kemudian untuk alur ceritanya juga sudah nampak. Tadi Bu Hera mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Nah, indikatornya itu sendiri seperti apa, Bu? Baik, Ibu. Untuk indikator yang tampak pada kegiatan coaching malam ini, yaitu ada beberapa pertanyaan yang efektif yang menurut saya merupakan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mendorong Bu Dia menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahannya serta memunculkan ide-ide baru di dalam proses pembelajaran. Seperti ketika pembelajaran, Bu Dia akan menampilkan video orang-orang yang sukses di dalam dunia tata busana yang awalnya memang tidak memiliki minat pada dunia tata busana. Yang kedua, mengajak siswa menghadiri fashion show. Yang ketiga adalah mengikut sertakan dalam lomba sehingga anak akan memperoleh pengalaman. Nah, diharapkan dari pengalaman yang didapatkan bisa memotivasi anak-anak di dalam mengikuti pembelajaran tata busana tersebut. Seperti itu, Ibu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Hera. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Hera sudah melaksanakan praktek coaching sebagai coach?
tentunya sudah mempunyai pengalaman ya Bu Hera. Betul sekali, Ibu. Jika misalnya ke depannya nanti itu Bu Hera diberi kesempatan untuk menjadi coach. Nah, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan lagi, Bu? Baik, Bu. Jika memang ada kesempatan lagi melaksanakan coaching, maka kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah menjadi pendengar aktif dan serta kehadiran penuh, Ibu. Tentunya untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini menjadi lebih baik, Ibu. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Hera sama Bu Dia. Mungkin waktunya sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Bu Dwi dan Bu Hera. Bagaimana kabarnya Bu Dwi dan Bu Hera? Alhamdulillah sehat Bu Lili. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum coaching dilaksanakan, izinkan saya memperkenalkan dulu. Pada sesi coaching ini yang bertindak sebagai coach adalah Bu Dwi, sebagai coachee adalah Bu Hera, sedangkan saya Bu Lili sebagai pengamat. Sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, saya ingin menyampaikan kepada Bu Dwi bahwa di dalam kegiatan coaching nanti ada beberapa rubrik yang menjadi fokus pengamatan yang saya lakukan, ya Bu Dwi? Ya Bu. Oke, yang pertama adalah alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Semoga di dalam kegiatan coaching nanti alur tirta tersebut akan nampak. Ya. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan kompetensi coaching yang dimiliki Bu Dwi. Nah, ini nanti merupakan rubrik yang menjadi pengamatan saya di dalam kegiatan coaching. Kalau boleh tahu, Bu Dwi, pada kesempatan kali ini, kompetensi apa yang Bu Dwi kembangkan? Iya, terima kasih Bu Lili. Pada kesempatan kali ini, yang ingin saya kembangkan ada 3 kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, ini berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Bu Dwi kembangkan ya. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, manakah kompetensi yang menjadi fokus Bu Dwi untuk dikembangkan secara optimal yang akan menjadi bahan pengamatan saya? Ya, dari ketiga kompetensi coaching tersebut memang ketiganya perlu dikembangkan. Namun pada kegiatan coaching kali ini yang menjadi fokus saya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot di poin 3, Bu Lili. Baik, Bu Dwi. Ini berarti yang menjadi fokus Bu Dwi kali ini ya adalah mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, Bu Dwi? Iya, betul sekali, Ibu.
Oke. Nah, apa kira-kira indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan yang berbobot yang ingin Bu Dwi kembangkan? Iya, harapan saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach dapat mengarahkan Kuci yaitu Bu Hera untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, serta bisa memunculkan ide-ide baru bagi Bu Hera. Seperti itu, Ibu. Luar biasa. Baik, Bu Dwi. Harapan-harapan Bu Dwi ini sudah saya catat. Berarti Bu Dwi ingin nanti Bu Hera sebagai Kuci mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, serta memunculkan ide-ide baru bagi Bu Hera. Benar seperti itu, Bu Dwi? Iya, betul sekali, Ibu. Baik. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bu Dwi dan Bu Hera. Ya, terima kasih Bu Lili. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Dwi. Selamat malam Bu Hera. Selamat malam juga Ibu. Bagaimana kabar Bu Hera malam ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Bu Dwi sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu Hera. Nah Bu Hera, di malam ini Bu Hera ingin ngobrol tentang apa ya? Ini Bu, tentang murid-murid saya yang akhir-akhir ini kelihatan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, jadi murid-muridnya Bu Hera akhir-akhir ini kurang antusias, seperti itu ya Bu ya? Betul sekali Bu. Nah, sebelum Bu Hera bercerita lebih lanjut, kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Hera capai pada malam hari ini? Saya ingin setelah perbincangan kita malam ini, saya ingin menemukan solusi, saya ingin sikap murid-murid saya itu berubah menjadi lebih antusias di dalam mengikuti pembelajaran sehingga nilainya bisa meningkat. Seperti itu, Ibu. Oh, baik Bu Hera. Mudah-mudahan dari perbincangan kita kali ini Bu Hera dapat menemukan solusi serta ide-ide untuk mengatasi permasalahannya tersebut ya Bu Hera ya. Amin, mudah-mudahan Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, selama ini Bu Hera mengajarnya menggunakan metode apa ya Bu ya? Iya Ibu, selama ini saya lebih sering menggunakan metode ceramah Ibu. Oh, metode ceramah. Selain metode ceramah, ada lagi mungkin? Pernah sih Bu, saya menggunakan IT sebagai media pembelajaran, namun sekarang sudah jarang lagi Bu. Sudah jarang ya Bu ya. Nah, ketika Bu Hera menggunakan metode ceramah, itu bagaimana suasana kelas saat Bu Hera menyampaikan pelajaran dengan metode ceramah itu sendiri? Sikap anak-anak bagaimana Bu Hera? Iya Ibu, ketika saya menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, murid-murid saya itu terlihat jenuh, terasa seperti membosankan, ada yang remeh sendiri, ada yang ngobrol dengan temannya, ada yang coret-coret bukunya. Jadi seperti itu Bu, suasana di kelas. Jadi menurut Bu Hera, anak-anak itu bermalas-malasan dan kurang antusias seperti itu ya Bu ya? Benar sekali Bu. Apa sudah dinasehati atau bagaimana Bu Hera? Ya sudah Ibu, sudah kayak saya peringatkan anak-anak tolong mengikuti pelajaran dengan baik. Namun masih saja seperti itu Ibu. Oh, jadi Bu Hera, menurut Bu Hera sudah menasehati, sudah menegur, tetapi tetap saja anak-anak seperti itu. Nah, Bu Hera, dari skala 1 sampai skala 10, kira-kira Bu Hera berada di skala yang berapa ya? Yang dapat mencapai tujuan Bu Hera tadi, meningkatkan antusias belajar murid. Kalau saat ini sih Bu, saya merasa saya masih berada di posisi 6 Ibu. Oh, berada di posisi 6. Lantas apa alasannya Bu Hera?
Ya itu Bu, karena saya sudah menasehati murid-murid saya, menegur ketika pembelajaran supaya ikut pembelajaran dengan antusias, semangat. Tapi masih banyak murid saya yang masih bermalas-malasan, Ibu. Seperti itu ya. Coba sekarang Bu Hera pikirkan, apa kekuatan yang Bu Hera miliki yang dapat membuat murid Bu Hera lebih semangat atau lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Coba dipikir-pikir, apa kekuatan Bu Hera? Apa ya, Bu? Eh, Mungkin karena saya itu kan suka di bidang IT, Bu ya. Saya juga sering mengikuti beberapa webinar, baik secara daring maupun luring. Nah, di dalam webinar itu saya mengikuti apa ya Bu, seperti kegiatan pembuatan media yang berbasis IT. Nah, apa dari situ saya bisa ya Bu memunculkan IT sebagai media pembelajaran di kelas saya agar siswa-siswa saya itu lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran? Wah, bagus sekali loh Bu Hera idenya. Mungkin perlu dicoba Bu Hera dengan memunculkan IT. Nah, anak sekarang itu kan anak yang suka dengan IT ya Bu Hera ya, zamannya zaman IT. Coba misalnya apa Bu Hera? Dengan melakukan apa? Mungkin seperti ini Bu. Mungkin saya akan mencari sumber-sumber belajar dari YouTube yang nantinya bisa saya sisipkan di dalam PowerPoint dan ketika pembelajaran bisa saya tampilkan menggunakan LCD proyektor, menyisipkan ice breaking yang berbasis IT yang saya tampilkan juga, serta ini kayaknya menurut saya lebih menarik nih Bu, penggunaan alat evaluasi berbasis kuisis Ibu. Wah, keren sekali Bu Hera. Ide-ide Bu Hera itu sangat cemerlang. Tadi ada menampilkan video pembelajaran, kemudian menggunakan menyisipkan ice breaking, kemudian ada dengan PowerPoint, kemudian alat evaluasinya menggunakan kuisis sehingga tidak manual ya Bu Hera ya. Keren sekali Bu Hera. Ya, kira-kira apakah dari ide-ide Bu Hera tadi itu ada hambatan ya Bu Hera? Hambatan pasti ada Ibu, yaitu sarana dan prasarana serta dukungan orang tua Ibu. Kan begini Bu, sebelumnya saya itu sudah pernah menggunakan alat evaluasi berbasis kuisis dengan melihat bahwa anak-anak sekarang itu gadget merupakan suatu kebutuhan ya Bu. Nah, cenderung mereka itu suka bermain dengan gadget mereka. Maka saya menggunakan kuisis sebagai salah satu media pelaksanaan evaluasi untuk anak-anak. Namun, ada beberapa orang tua yang merasa keberatan jika anaknya harus membawa HP ke sekolah dengan alasan takut HP-nya hilang atau rusak atau dipakai bermain saat pembelajaran, seperti itu Ibu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Hera ya. Kurangnya dukungan dari orang tua. Betul Betul begitu sekali Bu Ibu. Hera? Betul sekali Ibu. Nah, jika kendalanya adalah kurang dukungan dari orang tua, lantas menurut Bu Hera itu solusinya bagaimana ya Bu Hera ya? Mungkin seperti ini ya Bu ya. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan tentunya saya butuh bantuan rekan sejawat di mana di sini beliaunya merupakan pengurus barang di sekolah. Nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah itu untuk mendapatkan perizinan supaya anak-anak diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Sedangkan untuk teman sejawat itu akan saya minta tolong agar ketika anak-anak membawa HP
beliaunya yang akan membantu saya untuk menyimpan sebelum HP ini digunakan di dalam pembelajaran. Dan tidak lupa itu Bu, saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua agar memberikan dukungan kepada saya untuk menjalankan rencana saya, seperti itu Ibu. Wah, saya sangat setuju Bu Hera. Memang sebaiknya Bu Hera berkoordinasi dan melakukan komunikasi. Yang pertama yaitu dengan kepala sekolah, karena di mana beliaunya adalah orang yang bertanggung jawab. Kemudian ada teman sejawat, kemudian petugas aset, dan tidak kalah pentingnya lagi yaitu wali murid ya Bu Hera ya. Betul sekali Bu. Iya, saya sangat setuju Bu Hera. Coba bisa tidak Bu Hera mengulang tadi apa yang ingin Bu Hera lakukan dalam meningkatkan semangat dan antusias belajar murid. Tadi rencananya Bu Hera akan seperti apa coba? Iya, baik Ibu. Saya akan munculkan kembali sumber-sumber belajar sesuai dengan kebutuhan siswa saya, terutama dengan menghadirkan IT sebagai sumber belajar dan alat evaluasi. Misal penggunaan kuisis tadi ya Bu ya, penggunaan ice breaking, serta pembelajaran mungkin di luar kelas, seperti itu Ibu. Wah, sangat hebat sekali idenya Bu Hera. Bu Hera tahu tidak, Bu Hera ini sudah bisa loh memunculkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan semangat dan antusiasme murid dalam mengikuti pembelajaran Bu Hera. Saya sangat sangat bangga dengan Bu Hera. Ternyata ide-idenya luar biasa. Terima kasih Bu. Iya. Kemudian Bu Hera, dari ide-ide Bu Hera tadi yang menerapkan media pembelajaran berbasis IT, kemudian ada lagi yang lain, itu yang menurut Bu Hera yang terpenting atau skala prioritasnya itu yang apa dulu Bu? Ya, baik Ibu. Karena di sini itu saya melihat latar belakang anak-anak yang suka dengan gadgetnya ya Bu ya. Maka saya akan menghadirkan gadget sebagai sumber pembelajaran. Nah, maka di sini saya itu penggunaan IT-nya yaitu penggunaan alat evaluasi yang berbasis kuisis Ibu. Oh, jadi menurut Bu Hera yang lebih prioritas itu penggunaan media berupa kuisis tadi ya Bu Hera ya, alat evaluasinya berupa kuisis ya. Dengan anak-anak diharapkan dapat membawa HP-nya, seperti itu ya Bu Hera ya. Betul sekali Bu. Iya Bu Hera. Kira-kira strategi Bu Hera itu seperti apa dalam penggunaan media pembelajaran kuisis tadi? Strategi yang ingin Bu Hera kembangkan itu seperti apa? Ya Ibu, untuk strategi saya mungkin yang pertama seperti yang sudah saya katakan tadi, yang pertama saya harus koordinasi dengan kepala sekolah, saya harus minta izin kepala sekolah agar mengizinkan anak-anak untuk membawa HP, di mana HP ini sebagai alat evaluasi atau sumber belajar Ibu ya. Selanjutnya adalah apa ya Bu? Saya akan menginformasikan kepada orang tua, menjelaskan kepada orang tua agar mendukung langkah saya tersebut, serta saya akan meminta bantuan dari teman sejawat dalam melaksanakan rencana aksi saya tersebut, Ibu. Strategi yang luar biasa ya Bu Hera ya. Ada koordinasi, kemudian ada koordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, kemudian wali murid. Yang terpenting adalah wali murid. Nah, jika seandainya strategi yang disampaikan Bu Hera tadi mengalami kendala, itu bagaimana ya? Kira-kira untuk meminimalkan kendala yang ada, Bu Hera.
Iya Ibu, tentunya setiap rencana pasti akan ada hambatan ya Bu. Nah, strategi saya untuk mengatasi hal itu mungkin saya akan mengedukasi orang tua Ibu. Mungkin kalau dari kepala sekolah atau teman sejawat akan mendukung uh, rencana aksi saya karena memang sudah pernah saya lakukan. Nah, untuk mengatasi tersebut saya benar-benar harus mengedukasi orang tua bahwa HP atau gadget anak-anak itu tidak hanya untuk media bermain aja. Akan saya tunjukkan kepada orang tua bahwa hasil belajar anak-anak itu meningkat ketika mereka belajar dengan apa yang menjadi minat mereka atau kesukaan mereka. Seperti itu, Ibu. Wah, sangat luar biasa ya, Bu Hera ya. Saya tertarik sekali dengan mengedukasi orang tua. Nah, Bu Hera, bagaimana caranya untuk mengedukasi orang tua itu sendiri, Bu Hera? Iya, Ibu. Untuk mengedukasi orang tua itu mungkin melalui grup WhatsApp akan saya informasikan terlebih dahulu bahwa pentingnya penggunaan IT di dalam pembelajaran yang mengingat sekarang itu kan abad 21 Bu ya, semuanya berbasis IT. Nah, tidak ada salahnya ketika anak dengan gadget yang merupakan barang paling mereka sukai itu dibawa ke sekolah dengan apa ya Bu ya, digunakan untuk melihat sumber-sumber belajar, melihat YouTube dengan arahan saya. Nah, selain itu Bu, saya akan menunjukkan nih antusias anak-anak ketika mereka menggunakan gadget saat mengerjakan alat evaluasi, ataupun saya akan menunjukkan video-video di mana tidak hanya di sekolah saya saja yang sudah menerapkan IT untuk alat evaluasi. Nah, jadi insya Allah dengan hal seperti itu mereka akan tersadar dan akan mengizinkan putra-putrinya untuk membawa HP ke sekolah sebagai sumber belajar. Seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa Bu Hera. Ide-idenya Bu Hera sangat cemerlang ya Bu Hera ya. Saya sampai kagum, salut dengan Bu Hera. Ternyata Bu Hera punya pikiran sejauh itu untuk Terima apa ya? kasih, Bu. Iya, untuk dapat meningkatkan antusiasme atau semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Memang saya sangat setuju Bu Hera. Kita itu berada di abad 21 ya. Jadi HP itu sudah tidak asing lagi bagi anak-anak. Tentunya di sini Bu Hera mengarahkan untuk proses pembelajaran. Seperti itu nggih Bu nggih. Nah, Betul sekali, Bu. kira-kira nih Bu, kapan Bu Hera akan melaksanakannya? Secepatnya ya Bu, saya ingin secepatnya perilaku murid-murid saya itu berubah menjadi lebih antusias sehingga nilai-nilai mereka juga segera meningkat, seperti itu Ibu. Oke, secepatnya ya Bu Hera, saya garis bawahi secepatnya. Oke Bu Hera, bagus sekali strateginya agar semua yang Bu Hera lakukan itu membawa hasil yang maksimal. Tentunya harus ada komitmen nih Bu Hera ya di dalam melaksanakan strategi tersebut. Apa nih komitmennya Bu Hera? Kalau komitmen sih Bu, saya harus terus bersemangat, telaten, dan menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu, Ibu. Wah, salut sekali ya Bu Hera. Komitmen yang sangat luar biasa menjadi guru idola. Kalau saya garis bawahi, saya simpulkan itu komitmennya Bu Hera itu berujungnya nanti akhirnya menjadi guru yang idola, guru istimewa, kreatif, kemudian apa namanya itu
disesuaikan dengan kebutuhan zaman sehingga anak-anak itu lebih tertarik. Ya, seperti itu Bu Hera ya. Betul sekali, Ibu. Nah, di dalam menjaga komitmen, tentunya Bu Hera tidak bisa sendiri karena Bu Hera kan termasuk makhluk sosial ya yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kira-kira nih Bu, siapa yang dapat membantu Bu Hera dalam menjaga komitmen tersebut untuk apa ya? Agar tujuan Bu Hera tadi tetap tercapai. Siapa Bu Hera? Orang-orang yang berpengaruh tentu saja di sini ada kepala sekolah ya Bu ya, tanpa izin kepala sekolah tentu saja rencana-rencana saya tidak akan berhasil gitu ya. Yang kedua itu dukungan dari wali murid. Nah, berarti di sini wali murid itu sendiri. Dan yang ketiga rekan-rekan sejawat saya di sekolah, dan tentunya yang tidak kalah penting dalam menjaga komitmen saya adalah siswa-siswa saya sendiri, Bu. Iya. Berarti harus melibatkan banyak pihak ya Bu Hera ya. Ada kepala sekolah, wali murid, rekan sejawat, kemudian tidak kalah pentingnya yaitu murid itu sendiri. Betul begitu Bu Hera? Betul sekali, Bu. Nah, sekarang menurut Bu Hera, apa tindak lanjut yang ingin Bu Hera lakukan setelah sesi coaching ini Bu Hera? Saya akan segera menerapkan ide-ide yang saya bicarakan ke Ibu tadi. Saya ingin segera melaksanakannya, seperti sudah nggak sabar seperti itu, Ibu. Sudah tidak sabar ya Bu Hera ya? Betul sekali, Bu. Saya juga tidak sabar menunggu kabar beritanya Bu Hera, kabar bagusnya. Tadi sudah menyusun rencana aksi yang begitu luar biasa, tinggal actionnya saya tunggu cetakan goal-goalnya. Seperti itu ya Bu Hera ya? Insya Allah siap ngasih kabar baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah Bu Hera, bagaimana perasaan Bu Hera setelah mengobrol hari ini? Perasaan saya itu alhamdulillah, saya itu merasa lebih lega dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dwi ajukan itu, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang tadinya sudah berkecamuk di kepala saya itu, serta mendapatkan ide-ide dan penguatan dari Bu Dwi itu sangat luar biasa. Saya sangat lega sekali, Ibu. Alhamdulillah jika sesi ini bermanfaat ya Bu Hera ya. Iya, Ibu. Aslinya itu loh, Bu Hera itu sudah bisa memunculkan ide-ide bagusnya. Saya sampai kaget tadi, sudah punya angan-angan sebegitu tingginya dengan harapan hasil yang lebih maksimal ya Bu Hera. Saya sangat mendukung sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih. Bu Hera sudah meluangkan waktunya. Tidak terasa waktunya juga sudah habis Bu Hera ya, sudah saya mau ada kegiatan yang lain Bu Hera. Saya sampaikan terima kasih ya Bu Hera. Semoga ide-ide cemerlang Bu Hera membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Saya tunggu kabar baiknya Bu Hera ya. Kalau ada permasalahan, jangan sungkan untuk telepon saya atau WA saya. Ya Bu Hera, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama Bu Hera. Terima kasih atas coaching dari Bu Dwi dan Bu Hera tadi. Sangat mengasihkan tadi saya mendengarkannya ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dwi. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya atas coaching tadi. Alhamdulillah, secara keseluruhan untuk alur tirta sudah nampak semuanya. Dimulai dari tujuan coaching, sudah nampak pada awal percakapan tadi. Kemudian identifikasi permasalahan juga sudah tampak. Rencana aksi juga sudah tampak. Dan yang terakhir, tanggung jawab juga sudah nampak. Untuk alur tirta, alhamdulillah sudah tercapai, ya Bu Dewi. Siap Bu. Nah, untuk selanjutnya, menurut Bu Dwi,
apa indikator yang tampak dari pengembangan kompetensi yang Bu Dwi inginkan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, terima kasih Bu Lili. Indikator yang tampak pada kegiatan coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sudah efektif sehingga dapat mendorong Kuci yaitu Bu Hera untuk memunculkan ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Misalnya tadi dengan penerapan media IT yang berupa PowerPoint, kemudian alat evaluasi berupa kuisis, kemudian juga menyisipkan ice breaking. Itu merupakan ide-ide yang sangat cemerlang, seperti itu, Bu. Ya, luar biasa. Baik Bu Dwi, tadi kan Bu Dwi sudah melakukan coaching. Bu Dwi sudah merasakan bagaimana perasaan menjadi seorang coach, ya. Dan di dalam proses coaching tadi, Bu Dwi sudah mencoba mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira untuk kesempatan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bu Dwi kembangkan atau yang perlu ditingkatkan berdasarkan pengalaman coaching malam ini? Iya, untuk kompetensi selanjutnya yang ingin saya tingkatkan atau saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, serta dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot lebih meningkat lagi, Bu. Seperti itu, Bu Lili. Luar biasa. Baik, mungkin waktunya juga sudah cukup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi dan Bu Hera. Semoga sukses selalu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama.